Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini di Media Never Korea atau wawancara pertama ya, setelah Mbak Megawati menikah kemarin dan kemudian pelatih Gojin kembali ke Korea dan juga Young Hae Son setelah liburan dari Bali. Ini adalah wawancara pertama ya dari Media Never Korea, sudah diupdate hari ini. Jadi wawancaranya adalah banyak hal yang dibahas, di antaranya adalah meskipun gagal kemarin tapi setelah 13 tahun Reswak menampilkan semangat yang luar biasa dan berhasil menarik simpati fan dengan pertandingan yang membuat tim ini dikenang sebagai indahnya kekalahan. Ini wawancara dari pelatih Gojin dan Young Hae Son ya. Ini juga di Media Never udah rame beritanya. Dan hari ini menjadi salah satu topik yang hangat untuk dibaca, yaitu kita akan bahas tuntas antara Young Hae Son dan Gojin. Apa aja sih yang dibahas dari wawancara dari berita hari ini. Jadi teman-teman semuanya, refleksi keduanya memang sosok setelah kompetisi. Jadi maksudnya gini, jadi proses untuk rehabilitasi dan juga persiapan liburan ya kan, sekarang lagi liburan nih. Jadi pertama Ronald Young Hae Son ini di tengah menjalani rehabilitasi ya pasca operasi lutut. Ia belum kembali latihan bola penuh, maksudnya belum kembali latihan penuh, namun kondisinya sekarang sudah cukup membaik dan sedikit sudah bisa santai setelah masa istirahat awal yang berat sekalipun. Jadi sementara itu untuk Coach Gojin justru lebih sibuk pada off-season, jadi menyusun strategi, menyiapkan untuk kuarter Asia dan juga pemain asingnya. Kan pemain asing udah datang tuh di Respak YouTube udah diupdate, sehingga pelatih Gojin melewatkan liburan ke luar negeri dan menghabiskan waktu bersama keluarga di dalam negeri. Liburan kemarin ya waktu ke Indonesia aja ya, ketika Mbak Megawati menikah, jadi Coach Gojin datang ke sana. Dan teman-teman semuanya, ini ada banyak sekali hal yang dibahas di wawancara tersebut dari berita ini. Di antaranya adalah musim luar biasa tapi pahit. Nah, jadi begini. Di regular season atau playoff championship kemarin, ini Respak kan meraih 13 kemenangan beruntun. Kita masih ingatkan sejarah itu dan lolos ke final setelah 13 tahun. Sebagai pelatih Gojin menyebut ini sebagai momen paling bahagia dalam karirnya. Ini meski kecewa karena gagal sebagai juara, ia merasa bangga dan tanpa penyesalan. Dan untuk Young Hae Son juga sama, di wawancara tersebut mengatakan menangis karena keinginan kuatnya untuk juara tapi belum terpenuhi. Dan juga di situ ada kontribusi Mbak Megawati, menyebut dan semua pemain Respak ya. Namun di media tersebut mengatakan keduanya memang butuh fondasi kuat untuk di musim berikutnya untuk penampilan Respak yang akan sebentar lagi dilaksanakan di Liga Voli Korea di bulan-bulan Oktober Novemberan ya ini udah mulai bentar lagi. Dan ada mengenai rasa sakit dan pelajaran. Jadi video final pertandingan meski sulit ditonton oleh Young Hae Son dan Gojin, ini mengaku saya masih belum bisa menontonnya katanya. Pelatihku juga mengatakan sebagai mantan atlet ia juga menghindari giliran paling krusial di final laga seperti itu. Dan namun pelatih Gojin ini salah satu wawancara mengatakan sebagai pelatih ia harus menontonnya untuk mengetahui kekurangan dan menjadikan Respak ini bahan pembelajaran untuk masa depan atau di musim 2025-2026. Jadi musim kemarin akan dievaluasi lagi sehingga di musim nanti diharapkan bisa juara dan masuk ke playoff lagi. Dan untuk mental juara ini mengatasi atau menyatukan ya, begitu final diwarnai cedera ini waktu itu kan. Jadi banyak pemain utama yang cedera seperti Megawati juga serupa, Young Hae Son lutut, Noran punggung serta Panjabu kiri, dan Pak Kenjin ini mengalami cedera di bulan ke-6 musim reguler. Namun pelatih tetap bertarung ya demi menentukan mana atau mengatasi nilai yang gigih dan menginspirasi di liga kemarin. Dan Young Hae Son juga dianggap sebagai pemimpin yang kuat dalam kondisi sulit. Jadi semangat tim yang luar biasa ini muncul karena saling melengkapi antara semua pemain. Dan mengenai kerja keras dan ketahanan mental, semuanya ini sebagai kelompok tim atau Respak yang berjuang bersama-sama di liga kemarin ya, di tahun musim 2024-2025. Dan mengenai momen krusial ini di final kemarin, ini adalah momentum balik ya. Jadi di final game kedua itu Respak itu kan unggul 2-0 waktu itu ya, namun akhirnya kalah set 3-2 dan Gojin menyebut momen ini paling menyakitkan karena momentum
robek dari tangan mereka. Maksudnya itu momentum untuk juara gagal gitu ya. Namun yang melihat bahwa pelajaran di situ akan berguna jika mereka sampai ke final lagi di musim berikutnya. Jadi kemarin kan ketika Mbak Megawati tampil baik semuanya gitu ya, Mbak Megawati juga cedera juga tuh sampai sekarang. Dan Yom sendiri menonton kembali semua pertandingannya di kemarin dan menyadari jika diberi kesempatan lagi di final, tim Respak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, dari wawancara dari Kulatih Kwejin dan semuanya, dia juga mengatakan dukungan fan dan makna dari komunitas para fan. Maksudnya setelah game kelima ini sekitar ada 100 pendukung lebih gitu ya. Respak yang menunggu para pemain dan pelatih di luar arena dan menyemangatinya. Juara bukan satu-satunya untuk tolak ukur, tapi kembali ke final setelah 13 tahun adalah pencapaian yang besar, katanya seperti itu. Dan desakan ini memberikan motivasi besar untuk musim depan. Ya, musim depan kan Mbak Megawati nggak di Respak tuh, kan penggantinya sudah ada ya dari Italia. Dan suasana di tribun Dijon di Chung Mugi Gimnasium menjadi sorotan. Dan fan masa kini datang bukan hanya untuk kuliner atau seperti Simdang, tapi datang karena semangat tim dan juga pelatih Mason ini sepakat ya bahwa kehadiran penonton yang memberi tenaga tambahan, katanya. Jadi kehadiran penonton di Daejeon memberikan tambahan kekuatan bagi para pemain di lapangan. Dan apakah nanti di musim 2025-2026 akan ramai lagi? Kita tunggu aja di lapangan ya, karena memang pandangan ke depan mengenai ambisi dan strategi musim datang ini, pelatih Kwejin dari wawancara di media itu menegaskan visi jangka panjang menjadikan Respak tim yang dicintai semua pihak, fan, pemain, dan media juga, yang ingin membangun reputasi sebagai tim elit yang selalu diidam-idamkan pemain muda untuk bergabung di tim Respak. Dan mengenai pergantian besar terjadi, 3 pemain utama ya, Pyo Songju, Megawati, Hangesi Pertiwi, dan Panjabu Kirik sudah pergi, dan strategi pemain yang baru datang dan juga pemain tengah ini diperkuat. Dan sementara Yomeson sebagai setter itu diharapkan memimpin transisi tim dan fokus pada perkembangan yang ada saat ini. Ya pokoknya begitulah ya, ini dari inti wawancara. Kan ini wawancaranya panjang banget, dan yang jelas dari inti semuanya adalah mengenai Respak kedepannya akan tampil lebih baik lagi, harapan dari pelatih Kwejin, dan semoga bisa masuk ke final lagi, dan kekalahan atau kepahitan yang terjadi di playoff musim kemarin tidak terjadi di musim depan. Seperti itulah yang jelas. Jadi antara pelatih dan kapten ini keduanya simetri dan perannya juga sama. Jadi Kwejin menilai Yomeson matahari, atau bisa dibilang yang tim yang penuh kehangatan dan kekuatan, inspirasi, pokoknya begitu, dan mengandalkan Yomeson kapten di Respak nanti untuk sebagai setter sekaligus sebagai pemimpin tim yang akan membawa Respak ke menjuarai Liga Voli Korea. Seperti itu ya dari wawancara media Korea terkait tentang pelatih Kwejin dan Yomeson. Begitu, untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi karena ini panjang banget lah ya. Intinya begitu apa yang disampaikan di media Rever Korea terkait tentang wawancara Coach Kwejin dan juga Yomeson. Kita update lagi nanti berita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.